Assalamualaikum, baik lagi dengan Pak Tua. Kita sudah tiba di episode ketiga dari PPMS, Pak Tua Mencari Sapi. Jadi di episode ketiga ini, akhirnya kita akan mereview keputusan jual dan beli yang terjadi di bulan Mei dan akhir April kemarin. Di episode 1 dan 2 kita belum ada evaluasi, jadi baru pertama kali kita akan evaluasi di episode ketiga ini. Tapi sebelumnya, saya ingatkan untuk menonton kembali episode 1 dan 2 biar teman-teman bisa mengikuti secara jelas apa itu PPMS dan apa saja saham yang menarik di minggu lalu dan kenapa sudah ada di portofolio kita di minggu ini. Mari kita mulai. Jadi ini rekapitulasi portofolio Pak Tua selama minggu pertama bulan Mei dari 6 transaksi, 1 untung, 5 rugi. Apakah keputusan belinya sudah sesuai plan? Mari kita bahas. Yang pertama WiFi, ini satu-satunya yang untung. Jadi bisa dilihat dia harganya menembus EMA 200 lalu turun. Lalu ada upaya menembus kembali EMA 200, sempat inside candle. Saat breakout inside candle tersebut baru saya beli. Bisa dilihat ada garis kuning. Tapi sepertinya saya hanya megang sehari setelahnya karena di 220 saya sudah menjual kembali. Terus terang saya punya lagi si WiFi ini masih kita hold. Jadi saya beli setelah candle hijau 3 hari terakhir, tiga candle terakhir warna hijau itu saat di breakout saya beli di situ. Jadi kita masih ada floating profit kecil sekali, walaupun sempat floating profit cukup baik di hari kemarin sebelum ditutup dengan kembalikan harga yang luar biasa ya. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Tapi itu yang pertama, WiFi. Kenapa kita membeli? Karena dia sudah menembus EMA 200, lalu ada perlawanan untuk melanjutkan uptrendnya. Sejauh ini masih terbukti uptrendnya. Yang kedua, Adro. Itu saya beli saat menembus resisten sideways-nya, sempat hijau. Jadi saat dibeli cukup optimis, cuman besoknya ternyata langsung dibalik harganya dan menunjukkan memang sepertinya masih akan sideways menuju area 2000 ya. Jadi saya jual saat gagal ditembus saat membalikan arah. Gitu. Kemudian Adro ini memang agak riskan karena dibeli saat IHSG sedang dalam posisi di resisten. Jadi memang seharusnya kalau dianalisa ini tidak dilakukan. Apalagi sudah mendekati EMA 200 karena sepertinya kalau dibandingkan dengan potensi rewardnya ini kalau kasat mata saja paling 1 banding 1 karena kita akan asumsikan dia menuju EMA 200. Jadi in hindsight ini rasanya bukan keputusan yang baik dalam mengambil keputusan jual dan beli. Tapi itulah namanya juga trading. Akan menjadi pembelajaran kita selanjutnya ya. Next, selanjutnya ada Tugu. Tugu ini berhasil menembus sideways-nya, lalu di reject dengan ada rambut kunti itu. Sehari setelah rambut kunti, ada candle yang cukup menarik yang menunjukkan masih ada demand yang cukup kuat karena candle kuntinya dilahap habis gitu. Jadi saya membeli H+1 setelah itu, ternyata di hari itu juga dibalikan dengan rambut putih yang lebih pendek gitu. Jadi saya cut loss saat low si pembalikan harga yang hijau ditembus. Entah ini mau sideways atau kembali menguji EMA 200, tapi rasanya resisten yang sekarang menjadi support sideways-nya kemarin masih bertahan. Jadi mungkin saja itu yang akan menjadi support selanjutnya sambil menunggu EMA 200 mendekati harga yang ada. Kita nggak tahu, tapi yang jelas rasanya keputusan belinya sudah cukup oke karena saat H+1 candle hijau besar itu dengan volume yang baik, jadi saya pikir itu menunjukkan demand yang baik. Ternyata dibalik dengan volume yang juga tidak main-main.
berarti menunjukkan demand jualnya juga masih tinggi. Lalu beberapa candle terakhir, 4 candle terakhir volume sudah mulai mereda. Jadi mungkin sedang membutuhkan support, atau kita nggak tahu penjual atau pembelinya masih beristirahat karena untuk candlenya kecil-kecil dan indecision ya. Keputusan jual dan belinya rasanya cukup baik memang, namun hasilnya saja yang sayangnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Kita lanjut. Selanjutnya ada WH. Ini WH, Tugu, Wifi itu sebenarnya karakternya sama ya. Sideways menembus, ini menembusnya langsung dengan EMA 200-nya. Lalu ada kunci candle hijau di reject, jadi ke apa bayarnya sempat di reject oleh seller. Lalu ada candle merah padat gitu. Besoknya dibalik dengan candle hanging man ya. Bukan hanging man sih, maksudnya bentuknya seperti palu itu. Nah, jadi saya beli di saat candle palu itu ditembus, ada garis kuning, teman-teman bisa lihat. Ternyata di reject juga di hari itu. Lalu 2 hari selanjutnya masih ada sideways, jadi saya gunakan low si hari plus 2 saya membeli. Ternyata ditembus, jadi saya sudah cut loss. Ini sama seperti analisnya seperti yang Tugu tadi. Resisten yang sekarang menjadi support masih bertahan, apalagi ada di EMA 200. Mungkin saja akan sideways dulu, atau memang grinding EMA 200-nya sebelum menentukan apakah akan naik atau akan turun. Tapi yang jelas kalau kita review keputusan belinya, in hindsight ini masuk akal ya, dapat diterima gitu, rasanya cukup baik, cukup tepat. Keputusan jualnya juga ya ini agak bisa diperdebatkan sebenarnya buat kenapa saya menjual mendekati EMA 200, karena kita tahu EMA 200 adalah potensi support yang kuat, tapi rasanya buat karakter saya ini dan model trading saya ini rasanya cukup tepat. Jadi kembali, ini keputusan jual dan belinya sudah cukup tepat, hanya hasilnya saja yang tidak sesuai harapan. Lanjut. Ini sama juga, memang jadi semakin terlihat gaya trading saya ya, seperti WH, Tugu, dan PDPP tadi. PDPP, ini PDPP sama WH, Tugu, sama apa tadi, lupa satu lagi. Itu sama karakternya, jadi uptrend naik sedikit-sedikit, ini kelihatan membentuk box imajiner ya, kecil-kecil naik. Jadi saat di reject ada rambut kunti, lalu candlenya sepertinya menarik, itu saya membeli saat dia membentuk, saat dia menembus high-nya, ternyata di reject juga di hari itu. Lalu besoknya kembali di reject dengan candle yang sangat padat. Besoknya lagi, itu yang akhirnya saya jadikan support ya, di hari plus H plus 2 pembelian itu, ternyata ditembus sedikit saja sebelum dibalikan. Dan akhirnya sekarang kalau kita lihat di hindsight, rasanya menyesal membuat auto buy dan auto sell ya, karena seharusnya saya floating profit, tapi ya namanya juga trading, gue cek itu biasa. Apakah saya akan membeli atau tidak untuk besok, mungkin saya akan analisa pergerakan intraday-nya sebelum memutuskan hal tersebut. Tapi ini masih menarik karena setelah saya tes berapa lama ini, cukup panjang gitu, dia mulai membentuk, mulai beranjak naik, dan sangat jelas membentuk bentuk kotak imajiner gitu kan. Jadi untuk saham-saham dengan karakter seperti ini cocoknya beli di support, bukan daya saya ya. Jadi itu juga akan menjadi pertimbangan saya, apakah akan beli next atau tidak. Lanjut. Yang terakhir ada Bird. Bird ini ada di review saham potensial di video kedua, episode 2. Jadi di episode 2 itu saya buat garis diagonal. Jadi ini secara imajiner kita bayangkan dia membentuk flag flagpole gitu ya. Dan 810 seingat saya, 1810 yang menjadi resisten saya, dan auto buy saya tereksekusi di 815 atau 810, saya lupa. Yang jelas ditembus dengan meyakinkan, jadi saya biarkan. Besoknya ternyata di reject dengan ada rambut kunti, karena kita juga bisa lihat ada resisten horizontal di situ kan.
Saya pikir paling reject biasa, karena kita tahu market juga lagi terbantai di hari itu kan. Jadi besoknya dibuktikan dengan candle merah juga, namun tidak menembus support. Ini menunjukkan kepada saya berarti memang dijual karena kebetulan market lagi jelek, tapi tidak terlalu besar. Tidak banyak yang mau menjual karena hal itu ditunjukkan dengan candle yang kecil saja dan masih inside di sumbu-sumbu hari sebelumnya ya. Sialnya, sumbu support itu menjadi support saya pasang auto sell, jadi sempat ditembus, jadi sudah terjual, dan kita bisa lihat kembali tergocek di bird ini. Kalau analisa saya dia indecision ya, karena bentuknya juga sumbunya ke atas dan ke bawah sama tinggi, jadi mungkin kekuatan buyer dan sellernya masih seimbang, jadi belum menentukan apakah akan lanjut naik atau tidak. Yang jelas resistennya yang ada sekarang adalah garis horizontal yang bisa teman-teman lihat, itu yang menjadi resisten. Kita review keputusan belinya rasanya cukup baik, keputusan jualnya juga saya dapat bisa menerima walaupun akhirnya bergocek. Apakah saya akan rebuy saham ini? Rasanya saya akan rebuy jika 1900 itu 1900 ya, high kunti yang di dekatnya itu yang ditembus. Kalau itu ditembus, rasanya saham ini menarik karena kita bisa lihat dia sudah sideways cukup sejak Februari ya. Jadi berapa bulan. Teman-teman yang suka trading dengan analisa teknikal dengan bentuk pattern pasti bisa menggambar apa saja nih dengan bentuk karakter harga seperti ini, bisa banyak yang digambar. Ada broadening, ada banyak lah. Yang jelas rasanya lebih bijak kalau kita menunggu sahamnya menunjukkan sudah selesai sideways-nya. Itu dari saya, sudah 6 saham yang kita bahas. Jadi kalau kita analisa dari 6 itu 5 rasanya keputusan jual dan belinya tepat sesuai plan dan daya trading saya. 1 tadi Andrew yang rasanya kurang tepat. Sepertinya saya ingat saya beli karena PTBA bergerak ya. Jadi saya beli karena itu, dan kita bisa lihat PTBA sekarang dibantai habis-habisan. Jadi itu akan menjadi pembelajaran kita selanjutnya. Yang jelas target kita mencari sapi bukan tidak mungkin, tapi rasanya semakin sulit karena secara akumulasi posisi saat ini tentu minus. Kita tetap optimis, mudah-mudahan 1 bulan 3 minggu lagi kita bisa melakukan pembalikan dan raih sapi yang kita targetkan. Amin. Rasanya itu, terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like.